Demi rindu, Hafiz langsung melaporkan Alia ke kantor polisi dan langsung menyeret Alia juga ke penjara karena sudah membuat kekacauan di pesantren dan sudah merendahkan martabat rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sebenarnya bakalan seru banget nih guys, karena yang biasanya kalau kita nonton sinetron ya pasti bakalan diperlama aja gitu orang-orang jahat ini bisa masuk penjaranya. Tapi kalau sekarang kita melihat seinstan itu karma didapatkan oleh orang-orang yang jahat ya, walaupun memang masih belum semuanya. Tapi setidaknya di episode kali ini seorang Hafiz bisa membuat Alia ketar-ketir, panik, dan tak berdaya karena dia akan dilaporkan ke polisi dan langsung diseret oleh pihak kepolisian ke penjara. Seperti apa yang sudah pernah dia lakukan terhadap Rindu, sekarang karma berbayar instan. Dia yang dilaporkan oleh Hafiz ke kantor polisi karena ya seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin aja tuh kita melihat kekacauan yang dibuat oleh si Alia ini ya guys ya. Dan tentunya kekacauan tersebut pure murni kelakuan dari Alia ini. Dan kalaupun nanti dia ditangkap ya akan sulit lah bagi Fauzan ataupun mertuanya untuk membebaskan dia karena memang dia sudah terbukti membuat kekacauan di pesantren. Bahkan dia hampir melukai Rindu dan waktu itu kan dia juga sudah beberapa kali memfitnah Rindu ya. Jadi Hafiz ini tidak bisa tinggal diam, dia berusaha gimana caranya untuk bisa mempertahankan martabat jati dirinya Rindu agar tidak diinjak-injak lagi oleh orang lain. Karena dia begitu sadar kalau Rindu itu dari dulu selalu diinjak-injak sama orang lain, bahkan sama mantan suaminya sendiri. Jadi Hafiz tuh gak terima akan hal tersebut. Apalagi kan Rindu itu adalah wanita yang sangat amat dicintai ya oleh Hafiz. Dia gak mau kalau Rindu ini malah disakiti terus-terusan oleh orang lain tanpa tahu kalau Rindu itu ada salahnya, padahal Rindu itu tidak bersalah sama sekali dari awal, tapi selalu saja dia yang jadi korbannya, dia yang jadi sasarannya, dan ya membuat Hafiz itu tuh ya jadi nggak mau melihat Rindu yang terus-terusan disakiti seperti itu. Jadi sekarang yang dia pikirkan ya gimana caranya untuk bisa menyadarkan orang lain yang menyakiti Rindu. Menyadarkannya dengan cara apa? Ya dengan cara diberikan pelajaran. Dan tak tanggung-tanggung Hafiz melaporkan Alia ke kantor polisi dan langsung polisi pun juga gercep menyeret Alia ke kantor polisi dan memenjarakan Alia juga tentunya. Dan sebagai seorang suami, Fauzan juga tidak bisa berbuat apapun. Dia tahu kalau istrinya bersalah, jadi dia juga nggak bisa untuk membantu istrinya agar bisa terlepas dari hukuman, karena memang dia sadar kalau istrinya itu bersalah nih guys. Dan ya syukurnya si Fauzan ini nggak membantu istrinya ya. Coba aja kalau dibantu nih si Alia ini ya pasti dia bakalan terus-terusan merasa tidak bersalah. Dan tentu hal ini akan membuat kita tuh jadi bakalan kesel terus-terusan ya guys ya. Karena kan semestinya Fauzan tahu nih kesalahan dari istrinya itu seperti apa. Kalau memang dia masih berusaha untuk mempertahankan istrinya dan mencari celah agar istrinya ini bisa terbebas dari kesalahannya, ya berarti Fauzannya juga jahat. Dan kalau sekarang sih udah kelihatan sebenarnya Fauzan lebih pro kepada Rindu daripada kepada istrinya sendiri. Bahkan Fauzan pun juga ya kalau dipikir-pikir mau secepatnya berpisah dari Alia karena dia udah muak juga nih dengan Alia yang selalu saja menyalahkan orang lain
Padahal dia yang salah, tapi rindu terus-terusan yang dicecer, rindu terus-terusan yang disalahkan, rindu terus-terusan yang dicelakai, apalagi difitnah, kemudian sampai membuat rindu dilempar batu oleh orang-orang lain. Itu tuh kan udah sangat amat jahat ya guys ya. Karena sebenarnya Fauzan itu juga jauh lebih jahat dari apa yang sudah dilakukan oleh Alia terhadap Rindu. Cuma Fauzan ini tidak menyadari kejahatan dia karena dia merasa dia tuh percaya dengan apa yang dikatakan oleh Denny waktu itu. Dia tuh cuma cemburu doang nih guys sebenarnya dengan Denny, karena Denny ini kan mengatakan kalau dia jauh lebih dulu merasakan nikmatnya seorang rindu. Nah, itu tuh dalam tanda kutip ya guys ya. Dalam arti kata jorok gitu ya, arti kata kotor. Dan hal itulah yang membuat dia tuh jadi semakin kesel dan tidak terima kalau Rindu, wanita yang dia cintai, ternyata pernah menyakiti dia dengan cara itu, dengan cara dekat dengan laki-laki lain, dengan cara kotor atau dengan cara dalam tanda kutip itu murahan. Dia nggak mau punya istri seperti itu. Nah, itulah yang ada di pikirannya si Fauzan sampai sekarang. Tapi ya fitnahan itu berlangsung 8 tahun lamanya, dan tentu itu udah kelamaan banget ya guys ya. Sedangkan Rindu hanya bisa diam, Rindu hanya bisa menerima kalau dia difitnah, dan sampai sekarang masih belum terungkap nih kebenarannya itu seperti apa. Jujur agak kesel juga ya kenapa harus seperti ini gitu alur ceritanya. Tapi ya kita nikmati aja guys, karena pasti pada akhirnya penyesalan itu ada. Fauzan pasti akan menyesal karena sudah menyia-nyiakan wanita yang sangat spesial seperti Rindu, dan kalaupun mau rujuk akan jauh lebih susah karena sekarang ya Hafiz akan selalu ada untuk Rindu. Hafiz tidak akan pernah meninggalkan Rindu, dan kalaupun nanti Rindu sempat suka lagi sama Fauzan, kayaknya akan sulit deh, karena Rindu mestinya ya nggak termakan cinta buta juga ya guys ya. Dia harus sadar, dia harus tahu kalau selama ini yang ada di sisi dia itu siapa, yang selalu menolong dia itu siapa, dan selalu ada untuk dia itu siapa. Dan kalaupun nanti dia suka lagi sama Fauzan dan masih mencintai Fauzan, ya emang sih perasaan itu nggak bisa dikendalikan. Cuma ya otak kan bisa ya, logika bisa dikendalikan. Jadi ya kalau bisa janganlah Rindu kembali dengan Fauzan, karena Fauzan ini kan terbukti ya, dia itu tidak meng-cross check dulu kebenaran sebelum dia mengambil keputusan. Jadi ya dia sudah terlanjur menyakiti hati orang lain, tapi dia ingin kembali dengan orang tersebut yang sudah berkali-kali dia sakiti. Kan kayak yang gak adil aja gitu ya untuk Rindu khususnya. Apalagi nanti untuk Hafiz, dia udah capek-capek berusaha gimana caranya untuk bisa membuat Rindu ini bahagia, melindungi Rindu, tapi dia malah dibiarkan, disia-siakan. Dan ya sulit juga sih untuk bisa mendapatkan cintanya Hafiz ini, karena sekarang kan Hafiz ini cintanya cuma untuk Rindu seorang ya guys ya. Dan jangan sampai nanti cintanya Hafiz ini malah bertepuk sebelah tangan gara-gara Rindu ingin rujuk juga dengan si Fauzan. Karena gak banget deh kalau Fauzan dan Rindu rujuk hanya demi Ayu. Lagian kayaknya Ayu juga bisa bahagia kok walaupun tanpa Fauzan. Bisa aja dia bahagia dengan hidup bersama Hafiz dan Rindu, jika nanti Hafiz dan Rindu ini benar-benar bisa menikah. Dan ya mudah-mudahan Fauzan bisa mendapatkan wanita yang lebih oke lah, kalaupun pada akhirnya dia akan berakhir bercerai dengan Alia juga.
Tapi kalian pastinya bakalan tetap melihat nih guys, kalau Alia ini akan selalu berusaha untuk mencelakai Rindu sampai tamat sinetron ini. Karena ya pemeran antagonisnya memang dia. Pemeran antagonisnya ya sudah sangat amat terlihat lah kalau dia adalah salah satu yang sangat amat membenci Rindu banget. Jadi ya akan sulit lah bagi kita untuk melihat Alia kembali menjadi wanita yang baik hati, yang tidak kurang ajar, ya akan sulit sih. Nah, jadi kita lihat aja ya guys ya kelanjutan sinetronnya. Oleh karena itu kalian jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.